Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sobron Zaran Sanata. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang proposal penelitian yang berjudul meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK. Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Nah, dan di sini itu di dalam proposal penelitian ini ada yang pertama adalah ada abstrak, daftar isi, bab 1 yang berisikan latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Nah, di bab 1 ini, di pendahuluan ini ada 5 isi gitu ya. Kemudian di bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama adalah landasan teori yang berisikan ini nanti kita bahas. Kemudian dan ada tinjauan pustaka. Lanjut bab 3 itu ada yaitu metode penelitian yang berisikan metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Yang terakhir daftar pustaka. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mungkin langsung aja kali ya ke pendahuluan yang berisikan di sini yang pertama latar belakang penelitian. Nah, di Indonesia ini literasi Indonesia menempati ke-60 dari 61 negara yang ikut partisipan survei dalam kemampuan literasi. Artinya Indonesia ini, bangsa kita ini juara kedua dari belakang gitu ya. Juara kedua tapi dalam hal yang memang artinya ini benar-benar keburukan gitu, karena kan literasi kita ini benar-benar kurang gitu loh. Bayangin aja coba kan dari 61 negara kita yang ke 60-nya gitu. Masya Allah, juara kedua dari belakang. Nah, maka berkaitan dengan literasi menulis ini, bagi kita ini penting untuk kita teliti gitu ya. Dengan cara apa? Meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK. Apa itu ATMK? ATMK itu A. Amati, T. Tiru, M. Modifikasi, dan K ini kreatif. Jadi setelah kita amati, misalkan contoh ya, apa ya kalimat misalkan kalimat ini deh, ngapain aja sampai sini deh. Misalkan di kalangan penelitian ini penting untuk kita lakukan karena banyak di kalangan mahasiswa yang belum mengerti dengan literasi menulis. Misalkan contoh itu, ini kita amati nih ya kan, terus kita tiru dulu di kopas gitu ya, kira-kira ini mungkin yang saya pahami. Kemudian M. Modifikasi. Nah, kita modifikasi, jadi sama kayak parafrase gitu lah kira-kira ya. Kita modifikasi, kemudian kita kreatifkan. Nah, itu sedikit gambaran. Itu mungkin yang saya pahami. Kalau salah mau dikoreksi gitu kan. Kemudian ada batasan masalah. Nah, penelitian literasi menulis sangat luas apabila kita teliti, tetapi kami ini meneliti hanya terbatas pada prodi PAI kelas A, B, dan C. Itu. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan literasi membaca dan menulis? Kedua, apa yang dimaksud dengan ATMK? Tadi udah ya, jadi keduluan gitu kan. Yang ketiga, bagaimana proses ATMK bekerja untuk meningkatkan literasi membaca dan menulis. Tujuan penelitian untuk mengetahui keadaan literasi menulis di kampus Ibnu Khaldun. Kemudian mengetahui penyebab rendahnya literasi menulis di UIK. Yang ketiga, untuk mengetahui proses metode ATMK bekerja. Manfaat penelitian membantu para mahasiswa prodi PAI untuk meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK. Yang kedua yaitu bab 2, kajian teori. Ini ada landasan teori.
meningkatkan literasi menulis. Menulis itu kan adalah suatu proses mencari ide dalam bentuk simbol-simbol bahasa. Nah, adapun ada 3 cara nih meningkatkan literasi menulis dengan metode ATMK sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya teknologi, seharusnya kita dapat memanfaatkan gitu kan. Jadi ketika teknologi itu udah mulai berkembang, harusnya kita bisa manfaatin tuh teknologi yang sudah berkembang secara gratis gitu kan, online. Kedua, nah sebagai seorang guru atau dosen harusnya bisa manfaatin juga tuh kayak sarana aplikasi-aplikasi kayak misalkan Google Classroom nih kan. Terus yang ketiga, menanamkan budaya literasi menulis kepada generasi baru, yaitu dengan cara setiap pihak lembaga pendidikan mewajibkan para siswa atau mahasiswa untuk berliterasi minimal 15 atau 30 menit per hari. Nah ini ketika saya SMP dulu itu ada literasi. Ketika saya ingat banget ketika saya kelas 1 SMP. Itu di sekolah itu mewajibkan kami untuk membaca literasi. Jadi masing-masing kita dari kami itu bawa buku dari rumah. Nanti sebelum belajar itu kan berdoa. Nah, setelah berdoa disiapkan waktu untuk literasi membaca. Kalau nggak salah itu kurang lebih 5 atau 10 menit deh. Tapi 5 menit ya kalau nggak salah. Dan itu setiap hari, setiap pembelajaran, sebelum pembelajaran. Dan itu benar-benar Masya Allah, benar-benar berkembang, bekerja dengan baik. Saya juga jadi menyukai membaca gitu kan. Nah, yang kedua, meningkatkan literasi menulis mahasiswa prodi PAI di kampus Ibnu Khaldun Bogor. Nah, literasi ini kan kurang begitu diminati oleh mahasiswa. Nah, salah satu caranya adalah dengan metode ATMK tadi tuh ATMK itu amati, tiru, modifikasi, dan kreatif. Ya, kami berharap ini dapat menjadi lebih berminat terhadap literasi menulis dengan metode ini untuk mahasiswa. Kemudian metode ATMK, ya tadi udah ya, mungkin lewat aja kali ya. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka. Berdasarkan definisi secara bahasa, literasi keberaksaraan, yaitu keahlian menulis dan membaca. Dalam bahasa Inggris, literasi artinya kemampuan membaca dan menulis, atau kemahiran wawasan di bidang khusus. Alasan lain meningkatkan literasi di Indonesia adalah untuk menghindari perpecahan, karena masyarakat Indonesia mudah terhasut dari pihak luar yang disebabkan rasa malas yang tinggi untuk membaca ataupun menulis. Nah, ini benar-benar memang saya rasa bukan hanya mahasiswa yang mungkin malas gitu untuk membaca ataupun menulis, tapi semuanya. Kenapa? Karena yang tadi disebutkan dalam latar belakang, kita ini benar-benar juara 2 dari belakang gitu loh, posisi kedua dari belakang, yang memang sedikit sekali, hanya berapa ya tadi, coba kita lihat lagi, 6,06% berada pada kategori baik. Jadi benar-benar sangat-sangat kurang gitu kan, bahkan 10% aja enggak. Nah, kemudian bab 3, metode penelitian. Metode ini menggunakan metode kualitatif. Kemudian tempatnya itu tentu di kampus Ibnu Khaldun. Sumber datanya diambil dari 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C semester 1 prodi PAI. Kemudian subjeknya adalah mahasiswa sendiri. Dan alhamdulillah kelas A itu
kelas A itu sekitar 50% yang lumayan meminati membaca dan menulis. Nah, misalnya dari kelas B dan C itu 30 dan 20%. Kemudian teknik pengumpulan data itu dengan cara wawancara. Ya, mungkin kalau ketemu langsung bisa ketemu langsung. Tapi kalau misalkan nggak ketemu, ya mungkin di WA gitu ya, melalui online pertanyaan-pertanyaannya. Begitu. Entah itu ya. Jadi pengumpulan datanya wawancara. Teknik analisis datanya adalah dengan cara turun langsung gitu, kita tanya-tanya ataupun via WhatsApp, via online. Mungkin itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.